وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan Allah, saya menerima surat agar membahas masalah keluarga sakinah. Namun mohon maaf karena sebelumnya saya sudah dihubungi agar membahas sekitar permasalahan saum. Jadi dalam hal ini saya sudah membuat makalah yang ringkas yang berhubungan dengan masalah saum. Kalau kita memperhatikan pada ayat-ayat yang berhubungan dengan taklif, yang berhubungan dengan tuntutan, yang mana tuntutan itu ada dua. Pertama, tuntutan mewujudkan pekerjaan. Yang kedua, tuntutan meninggalkan pekerjaan. Jadi dari sana timbul yang disebut amal. Amal adalah faal. Amal artinya kerja. Tetapi tidak setiap kerja amal. Barangkali kalau kita buat perbandingan, kalau kambing makan, kemudian pemilik kambing makan, dua-duanya berfaal, tetapi tidak dua-duanya beramal. Dua nana tadi gawe, tapi belum tentu kedua-duanya itu mempunyai kesamaan yang disebut amal. Makanya kenapa sampai orang Sunda membuat ungkapan yang berbeda. Nu hiji mah barang tuang, nu hiji mah barang hakan. Padahal kan sama saja itu. Anu kahiji nuang barang, nu hiji mah ngahakan barang. Nah, timbul pertanyaan, bila demikian, ternyata bahwa yang disebut amal itu adalah satu saat ijadul fi'li, mewujudkan satu kerja, dan dalam kesempatan yang lain adalah tarkul fi'li, meninggalkan kerja. Kalau pada satu saat yang satu mengerjakan pekerjaan rumah, yang satu lagi murid itu tidak mengerjakan pekerjaan rumah, yang bekerja yang mana itu, Bu? Yang jelas yang bekerja itu dua-duanya. Yang satu kerjanya mewujudkan, yang satu kerjanya meninggalkan. Nu hiji tuang, nu hiji henteu tuang, nu pitu digawe teh nu mana? Dua. Makanya jangan dikira kalau pada satu saat orang perempuan yang belum menutup aurat teu boga kahayang, jangan dikira. Yang belum menutup aurat juga punya kahayang. Nu hiji mah hayangna nutup aurat, nu hiji mah hayangna teu nutup aurat.
Jadi jangan dikira kaya. Itu ada anak TK sampai dimarahi oleh orang tuanya, begitu kesal. Ditanya, ditawaran ieu mu, ditawaran itu mu. Hayang naon atuh can disentak. Jawabannya apa? Hayang emu. Itu ibu na akhirnya manu bingung. Jadi ternyata anak TK saja tahu bahwa embung teh hayang ngan hayang nambung. Nah barangkali dari sinilah nanti ketika timbul tuntutan akan timbul akibat hukum. Kenapa ada ungkapan fasik dan kenapa ada ungkapan kafir dalam Islam itu? Padahal dua-duanya sama meninggalkan pekerjaan, tetapi tentu sifat daripada meninggalkan kerja yang berbeda. Ketika yang satu ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Kenapa Anda tidak sahur? Korean. Tetapi ada lagi yang ditanya, kenapa Anda tidak sholat? Percaya sholat. Nah di sini tidak sholatnya sama, tetapi latar belakang tidak sholat itu berbeda. Makanya yang satu dinyatakan fasik, tapi yang satu dinyatakan kafir. Nah itulah barangkali yang berhubungan dengan taklif atau yang berhubungan dengan tuntutan. Di mana pada akhir surat Al-Baqarah dinyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yang dituntut itu bukan tangan, yang dituntut itu bukan kaki. Barangkali inilah keistimewaan manusia, berbeda dengan hayawanat secara mutlak. Kalau hewan secara mutlak, yang berjalan itu kakinya. Kalau hewan secara mutlak, yang memegang itu tangannya. Tetapi kalau manusia teristimewa, yang berjalan, yang memegang itu bukan tangan dan kakinya. Siapa? Yang berjalan itu bukan kakinya, tapi pemilik kakinya. Siapa yang memegang? Bukan tangan, tetapi pemilik tangannya. Ada anak ditanya, yang kunaon lempang? Jawabannya, abdi lempang kusuku. Jelas itu. Abdi lempang, jadi bukan suku lempang itu. Abdi lempang kusuku. Kunaon nyakal, abdi nyakal kuleungeun, bukan leungeun yang nyakal itu. Makanya inilah kenapa di dalam Quran ada tuntutan la yukallifullahu nafsan. Nafsannya yang dituntut itu. Barangkali inilah sebelum kita masuk kepada pernyataan di dalam ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan masalah tuntutan atau taklif. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah di sini barangkali yang perlu jadi perhatian dan perlu kita garis bawahi alladzina amanu.
Kita ini dituntut iman dulu, Islam dulu. Iman dulu. Bukan Islam dulu. Iman heula atau nabi Islam heula? Iman heula. Kenapa itu dalam Al-Quran dikatakan qalatil a'rabu amanna. Ini dalam surat Al-Hujurat. Ada orang-orang Arab yang berkata amanna, kami sudah. Kata Allah, la taqulu aman, jangan kalian katakan aman, walakin qulu aslamna, tapi katakanlah oleh kalian kami sudah. Nyatan Islam gela iman gela. Baik atuh. Aneh. Di dalam surat Al-Baqarah ada pernyataan yang harus Islam itu orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi wahai orang-orang yang beriman, Islamlah kalian secara kafah. Maka bingung ya. Iman heula, Islam heula. Dikatakan iman heula, ditegur oleh Allah. Kemudian yang diperintah Islamnya orang iman lagi. Apabila demikian halnya, yang perlu jadi catatan, ada iman dan Islam dalam pengertian lakob. Lakob gelar, sebutan nama. Siapa yang diberi namanya itu? Umat Muhammad. Jadi ada pengertian iman, nama, panggilan bagi umat Muhammad. Sedangkan umat-umat selain itu panggilannya ada yang Yahudi, ada yang Nasara, ada yang Sobiin, dan diungkapkan lagi dengan Ahlul Kitab. Tetapi umat Nabi yang terakhir, mereka dipanggilnya itu alladzina amanu. Dipanggil juga dengan alladzina aslamu. Jadi dalam arti mukmin dan muslim dalam pengertian lakob, nama, gelaran, sebutan. Jadi ya ayyuhalladzina amanu. Ini bisa berarti wahai umat Nabi yang terakhir. Yang kedua, pengertian amanu bukan nama, tetapi sifat. Jadi sifat pribadi-pribadi yang mensifati dirinya dengan sifat-sifat iman. Dan inilah barangkali yang dikatakan dalam salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, hendaklah kalian. Jadi aneh itu. Ongko orang iman tapi dirita. Jadi kalau sepintas lalu orang yang sedang makan disuruh makan. Nah, bila demikian halnya, ternyata ya ayyuhalladzina amanu yang pertama itu dalam artian lakob, gelar, sebutan. Dan aminu dalam pengertian sifat. Aminu billahi dan seterusnya. Demikian pula pada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang mensifati dirinya dengan keimanan, kutiba alaikumusiyam. Nah, di sini kita perhatikan tuntutan-tuntutan bila sholat itu tuntutannya itu akimu, ya, akimus sholat. Kalau zakat, atu zakata. Kalau haji, atimul haja wal umrota. Tetapi kalau dalam bab saum di sini diungkapkannya itu seperti berita, artinya khobariyah lapatnya itu seperti berita, diwajibkan atas kamu sekalian as-saum. Kenapa tidak diungkapkan lakukanlah saum? Tentu di sini ada maksud tertentu. Oleh karenanya, kalau kita memperhatikan kenapa kalau saum itu didahului dengan kata-kata kutiba, tidak akimu, tidak atu, tidak atimu. Kalau kita memperhatikan akar kata daripada Alkitabu atau kutiba, itu asalnya dari kata al-katbu. Yang dimaksud al-katbu ialah domu adimin ila adimin bil khiyatoti. Kalau menyambungkan satu kulit dengan kulit yang lain, itu disebutnya al-katbu. Menyambungkan kulit dengan jahitan. Demikian pula kenapa menulis di dalam bahasa Arab disebutnya al-kitabatu. Karena menyambungkan satu huruf dengan huruf yang lain, sehingga timbullah satu arti yang tertentu. Makanya tidak dikatakan menulis, meskipun menyambungkan huruf, tetapi tidak mempunyai arti tertentu. Tidak dikatakan al-kitabah. Ternyata bahwa sesuai dengan keberadaannya, kalau orang sedang sholat bisa ngobrol. Sedang sholat orang bisa melakukan pekerjaan selain sholat? Tidak bisa. Tetapi orang yang sedang saum bisa sholat, bahkan bukan bisa, wajib sholat. Orang yang sedang saum bisa ngobrol, tapi yang ngobrol belum tentu saum. Nah, ini ternyata terkait semuanya. Kutiba, semuanya terkait. Sampai nunutan anak bayi itu dapat pahala. Kenapa? Sabab nunutan iman, nunutan yang sedang jangan dikira. Sholat orang ini orang sholat yang sedang saum. Semuanya akan ada peningkatan nilai. Makanya kenapa orang katakan bahwa Ramadan itu syahrun mubarakun. Luka bulan berkah atau bulan barakah itu? Bulan yang berkah. Karena di kita pun ini jadi simpang siur pengertian barokah itu. Apa yang dimaksud dengan barokah? Ternyata barokah itu nanti
tergantung siapa yang menggunakannya. Ada orang pedagang, biasanya kalau akhir Ramadan mudik, ditanya oleh bapaknya, kumaha cenajang dagang ayeuna teh? Alhamdulillah, mak, barokah. Jadi barokah menurut dia mah gede batina. Tapi di tahun kemudian dia balik lagi, ditanya kumaha jang, alah kirang barokah cenah. Itu terlintas dalam benak ibunya, oh kurang gede batina. Jadi berkah itu terhubungannya itu semuanya dengan masalah batin, dengan keuntungan dan lain sebagainya. Apakah yang seperti itu yang dimaksud dengan barokah? Kalau kita perhatikan apa yang dimaksud dengan barokah itu, asal arti barokah itu dari kata barokah. Kalau onta ngedeprak itu disebutnya barokah. Barokal ba'iru, artinya unta itu ngedeprak, menghunjam, menderu, karena dia napalkeun dadana kana tanah, disebutnya barokah. Artinya unta itu diam. Kalau ini ada air mengalir, disebutnya sungai. Kemudian air itu dipindahkan, dialirkan ke bawah, dan air ini tidak mengalir lagi. Itu biasanya disebutnya dalam bahasa Arab al-birkatu. Kalau orang Cianjur disebutnya pangberokan. Makanya kenapa bangsa itu membiasana lulumpatan diasupkan pangberokan, dikerem gitu. Dia tidak bisa berubah lagi. Nah inilah barangkali pengertian barokah. Jadi artinya diam. Maka yang dimaksud dalam bahasa agama, barokah itu subutul khairil ilahi bisyai, tetapnya kebaikan sesuatu dalam kebaikan ilahi dalam satu perkara yang seperti itu disebutnya barokah. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah besar dan kecilnya bati itu. Tidak ada hubungannya dengan masalah besar dan kecilnya sarana dan pelengkap dunia. Kalau itu yang jadi ukuran, keluarga Rasulullah tidak barokah itu. Kenapa tidak barokah? Itu Rasulullah untuk makan sehari-hari saja itu sewaktu-waktu nganyuki. Nganyuk. Dan justru nganyuknya itu bukan kepada orang Islam, nganyuknya kepada orang Yahudi itu. Sehingga pada satu saat sengaja orang Yahudi ngamanfaatkan rek ngawiwiran Rasulullah di hadapan orang banyak, ditagih, Muhammad bayar ratusan hutang. Kata Rasulullah, kira can waktu nak. Kapan kita sudah mengadakan perjanjian? Nah anjing geng nagih ka saya, bade jeung sia nepi kana waktuna, engke nepi ka waktuna dibayar. Dan ternyata yang dijadikan jaminannya itu baju besi paranti perang itu. Baju besi untuk perang dipakai jaminan untuk meminjam kurma, untuk meminjam gandum, untuk sekian lama jumlahnya. Nah, seperti kita maklumi bahwa istri Rasulullah ada berapa bu ya? Pulang 8, 11 ya? Bukan 11, bukan
Kalau dengan Khadijah tidak dihitung 12. Istri Rasulullah itu ada 13 dari awal. Ketika Rasulullah wafat tinggal 9, tidak salah dua-duanya juga. Jadi ketika wafat tinggal 9. Yang paling muda adalah Siti Aisyah. Kenapa? Akad nikahnya 6 tahun, berkeluarganya 9 tahun, kemudian lama berkeluarga 9 tahun. Makanya ketika wafat baru 18 tahun. Waktu Rasulullah wafat itu baru 18 tahun. Kalau perempuan di kita kan baru nikah ya. Nah, Siti Aisyah sudah jadi janda gitu. Nah, tapi meskipun demikian, Ummul Mukminin haram dinikahi janda Rasul. Nah, di sini dikatakan kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi menunjukkan bahwa saum itu syariat mutaqaddimah. Artinya syariat yang sudah lama umurnya. Hanya saja beda dari segi kaifiyahnya. Salat pun syariat mutaqaddimah. Syariat orang-orang terdahulu. Hanya beda saja dari segi kaifiyah ataupun caranya. Kalau Yahudi dan Nasrani sholat tidak. Orang Yahudi dengan orang Nasrani mereka itu sholat tidak. Tidak. Dari mana tahunya? Dari mana tahunya orang-orang Yahudi dan Nasrani sholat? Mustahil ada kiblat, tetapi tidak ada sholat. Bukankah Baitul Maqdis itu kiblat Yahudi dan Nasrani? Ini menunjukkan bahwa mereka pun sholat, hanya cara sholatnya yang berbeda. Makanya kenapa ketika sampai Rasulullah hijrah ke Madinah, di awal-awal hijrah Rasulullah masih searah sekiblat dengan orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sangat bergembira karena dalam hal ini ternyata mempunyai kiblat yang sama dengan orang-orang Islam. Tetapi di kemudian hari terjadilah perpindahan kiblat, sehingga ada satu masjid disebutnya Kiblatain. Karena di masjid itu pernah satu sholat dilakukan kedua arah kiblat. Jadi sebagian rakaat ke Baitul Maqdis, sebagian lagi ke Baitul Haram, sebagian rakaat ke arah utara, kemudian sebagian lagi ke arah selatan. Kalau ada di Madinah. Nah, hanya timbul masalah kalau waktu Rasulullah di Mekah, sholatnya itu kemana? Ke Baitul Maqdis. Hanya cara berdirinya Baitul Haram searah dengan Baitul Maqdis, sehingga orang mengira bahwa Rasulullah menghadap ke Baitul Haram. Padahal tidak demikian. Makanya sampai sekarang kalau imam sholat di Masjidil Haram, maka imam berdirinya itu di depan pintu Ka'bah. Karena itu akan menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis arahnya. Tetapi tentu sekarang arahnya bukan ke Baitul Maqdis, tapi ke Baitul Haram. Seperti orang yang sholat di Maqam Ibrahim. Apa sholatnya menghadap ke Maqam Ibrahim? Kalau sholat menghadap ke Maqam Ibrahim tidak sah sholatnya. Jelas tidak sah. Hanya kebetulan Maqam Ibrahim
dengan Masjidil Haram searah, sehingga orang mengira bahwa itu menghadap ke Maqam Ibrahim. Nah, kita perhatikan dalam satu riwayat dikatakan demikian. Mana hakikatnya yang dimaksud dengan saum itu? Tentu yang dimaksud di sini nanti akan ada saum menurut bahasa, ada saum menurut istilah syara. As-saumu logotan, saum menurut arti bahasa ialah al-imsaku anisyai, menahan diri dari sesuatu. Jadi kalau ada satu pekerjaan yang sudah terbiasa, kemudian dia tinggalkan, maka orang ini sedang saum. Istri nu biasana cerewet, tiba-tiba urut gitu. Nah, iya istri nu cerewet teh nuju saum. Udah goreng patut Pak Ibu, lalaki cerewet. Anu merenah mah mun istri cerewet merenah. Mun pameget sahau kadua kaplok tak pantes. Ieu lalaki teh sahau kadua kaplok pantes. Tapi lamun istri sahau kadua kaplok teu pantes deh. Mun ke istri mah pernah nate cerewet. Ayeuna mah teu cerewet, oh nuju saum. Nuju saum. Wasyara'an, dan menurut arti syarat, al-imsaku anil muktirati, menahan diri dari perkara yang membatalkan, ma'aktirani niyati bihi, dengan disertai niat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sejak terbit fajar sidik sampai terbenam matahari. Nah, di sini perlu kita garis bawahi niat gitu. Karena itu setiap malam di televisi swasta atau televisi itu TVRI ada doa khusus niat saum. Nawaitu saumal bodi, abdi niat saum poe isuk, ari niatna penting ai saumna isuk. Apa yang seperti itu yang disebut niat itu? Padahal yang disebut niat itu dikatakan ma'aktirani niyati bihi, yang disertai niat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau begitu niat itu menyertai pekerjaan, itu yang disebut niat. Adapun yang dimaksud oleh mereka itu dalam bahasa agama bukan niat, tapi namanya tabyid. Tabyid. Pengertian tabyid artinya menetapkan bahwa besok akan saum, itu yang disebut tabyid, bukan niat. Niat itu adalah motivasi yang menyertai satu pekerjaan. Barangkali untuk lebih mudahnya, yang dimaksud dengan niat itu seperti begini. Ada dua orang yang tersenyum, itu niatnya sama, Bu. Belum tentu. Nu hiji mah seri teh bunga, nu hiji mah nyen serikeun. Yang seperti ini disebutnya niat gitu. Makanya kenapa Rasul ketika menerangkan niat, membuat perbandingannya, ada yang hijrah itu niatnya karena Allah, ada yang hijrah itu niatnya karena perempuan, ada yang orang yang hijrahnya itu karena duniawi.
Nah ini barangkali kalau dalam bahasa kita, niat itu lebih mendekati kepada istilah motivasi melakukan satu pekerjaan. Dan justru inilah nanti yang akan dipinta pertanggungjawaban, bukan hanya dari segi benar dan tidak benarnya ketika mewujudkan pekerjaan itu. Makanya nanti kata Rasulullah, orang-orang itu akan dihadapkan ke hadapan Allah. Pertama, qari'ul Qur'an, yang membaca Quran. Waktu ditanya, kenapa engkau membaca Quran? Jawabannya, aku membaca Quran karena Allah. Ketika Allah kadzab, tak bohong. Bohong, kamu bukan karena Allah. Tapi kamu membaca Quran itu lantaran ingin mendapatkan sebutan qari'ul Quran, si anu juara Quran. Ada orang yang berjihad di jalan Allah. Ditanya, kenapa engkau turut berperang? Saya turut berperang untuk mencari keriduan Allah. Kata Allah, bohong. Kamu turut berperang karena ingin disebut si anu pahlawan. Ada orang yang mengeluarkan uang. Katanya, apa sebabnya kau keluar? Ini untuk mencari ridho. Bohong. Kamu mengeluarkan uang itu karena ingin disebut jawad, si anu teh pemurah, si anu teh berehan. Jadi ternyata masalah niat ini akan turut menentukan pada satu saat. Makanya nanti kita, kata Rasul, orang tidak akan maju kecuali dia akan menghadapi beberapa pertanyaan dulu. Pertama, 5, apa sebabnya melakukan satu pekerjaan? 5, karena siapa? Ketiga, kaifa, bagaimana caranya? Maka di sini jelas bahwa min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, sejak terbit fajar. Nah, terbit fajar itu ada 2 macam. Pertama ada fajar kidib, ada juga fajar sidik gitu. Maka yang dimaksud di sini adalah fajar sidik. Kalau kita melihat ke sebelah timur pagi hari, kalau masih ada yang ngacir ke atas itu mega merah, itu belum datang waktu siang. Tetapi kalau yang naik ke atas itu sudah hilang, jadi sekarang sudah merata itu. Inilah yang dimaksud dengan fajar sidik. Dan inilah mulai waktu saum, dan ini pula mulai waktu sholat subuh. Ila ghurubi syamsi, sampai malam hari, sampai terbenam matahari. Dalam ayat yang lain dikatakan dalam Quran, atimus siyama ilal laili, sempurnakan saum sampai malam. Kalau malamnya terbawa tidak, bagaimana? Sempurnakan saum sampai malamnya terbawa tidak. Jadi saumnya sampai malam. Saya buat perbandingan bahasa. Basuh lengan sampai sikut, itu waktu wudhu. Basuh lengan sampai, kalau sikutnya terbawa tidak. Sempurnakan saum sampai malam, malamnya terbawa. Jadi saumnya sampai malam gitu. Tuh.
Barangkali begini bedanya. Basuh lengan sampai sikut. Yang dibasuh itu adalah lengan, bukan sikut. Nah, di sini ternyata basuh tangan sampai sikut. Nah, ada sikut tangan bukan? Iya, tangan bukan. Nah, yang harus dibasuh apa? Jadi kalau begitu waktu wudu sikut itu terbawa ya. Karena sikut itu termasuk tangan. Tetapi berbeda dengan sempurnakan saum sampai malam. Air malam siang bukan, menunjukkan malamnya tidak. Begitu terbit matahari, begitu terbenam matahari, maka selesailah saum kita hari itu. Jadi di sini menunjukkan bahasa pun menentukan ketentuan-ketentuan hukum syar'i. Nah, di sini dikatakan bahwa umat-umat yang terdahulu sama dengan umat Nabi yang terakhir pada awalnya. Di sini dikatakan waqad ruwiya anna siyama kana awalan kama kana alaihi umam qoblana. Diriwayatkan bahwa saum pada awalnya sebagaimana berlaku bagi umat terdahulu sebelum kita, yaitu 3 hari pada tiap bulan. Nah, ini saum yang berlaku dari sejak dahulu, tiap bulan 3 hari. Makanya kenapa dalam syariat Islam pun ada saum 3 hari tiap bulan yang disebut biasanya syamul bidi, 13, 14, dan 15. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Mu'adz, kemudian Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, atau Qatadah, Dhahak bin Mazahib, dan ia menambah lam yazal hada masru'an. Dan ini terus-menerus disyariatkan min zamani Nuh, sejak zaman Nuh, ila anna sahallahu dzalika bisyami syahri Ramadan, sampai Allah menghapusnya dengan saum bulan Ramadan. Di sini jelas bahwa yang dimaksud menurut syarat tadi dikatakan menahan diri dari perkara yang membatalkan yang disertai dengan niat. Hanya yang jadi masalah yang membatalkan itu apa itu? Makan, minum. Timbul pertanyaan, kalau berkumur-kumur membatalkan wudu tidak? Baik. Kalau berkumur-kumur tidak membatalkan wudu, kumaha ayeuna mah kalau kekumuna ku sirah. Katakanlah seorang perempuan sedang masak pada bulan Ramadan, kan tidak tahu ieu teh amis teuing, asin teuing, kemudian saja diasaan, batal saumnya tidak? Tidak. Tuh. Nanti kita timbul pertanyaan dulu. Ari ngasaan teh makan bukan? Kalau ngasaan termasuk membatalkan wudu, waktu kita berkumur-kumur itu terasa air itu batal lagi. Jadi kalau begitu ya, ngasaan amis
atau ngasaannya asin makanan pada waktu saum itu tidak membatalkan saum. Yang membatalkan saum itu makan. Yang membatalkan saum itu minum. Berkumur-kumur bukan minum gitu. Ngasaan pun bukan makan. Hanya yang jelas makan itu ngasaan itu. Makan itu kasuk ngasaan, tapi ngasaan saja belum tentu makan itu. Hanya saja, nah di sini banyak orang lupa. Mereka hanya terfokuskan kepada yang membatalkan. Tetapi banyak yang tersimpangkan. Dari mana? Ya tamam kesempurnaan saum itu bitinabil mahdurat, yaitu menjauhi perkara yang dilarang. Ini perkara yang dilarang belum tentu membatalkan saum, tapi perkara yang dilarang ini bisa merusak saum. Makanya nanti seperti dalam sholat, ada yang membatalkan sholat, ada yang merusak sholat. Kalau ketika sholat kita ngobrol, batal sholatnya, batal wudunya. Ketika sholat keluar angin, batal sholatnya. Kata siapa? Kata wudunya. Nanti dulu. Ker sholat keluar angin, nu batal kenaonannya. Wudunya sholatnya. Wudunya bukan sholatnya. Hanya sah sholat tanpa wudu. Nah itu beda masalah gitu. Tapi beda dengan tadi kan, sedang sholat ngobrol, batal sholatnya ya, tapi tidak batal. Nah di sini barangkali yang dimaksud al-mahdurat. Saumnya tidak batal, tapi saumnya rusak. Nah, ngabohong tapi apa ngabohong membatalkan saum? Ngabohong bukan makan, ngabohong bukan minum. Kepira ngabohong. Tapi lamun ngakoy ngabohong, ngakoy rusak saumnya. Tidak batal, hanya rusak itu. Jadi waktu nanti ketemu dengan Allah itu tidak ada apa-apa. Nah ini barangkali yang dimaksud, Allah tidak ada keperluan bagi mereka yang hanya meninggalkan makan dan minum. Banyak saudara-saudara kita ya, saumna teh tamat 30 hari, tamat 1 bulan, ngan unggal poe tara salat asar. Unggal poe tara salat asar itu. Artinya selama 30 hari itu hilang saumnya. Bahkan bukan hanya saum. Kata Rasulullah, orang yang sengaja meninggalkan sholat asar, ka'annahu mutiru ahluhu, seolah-olah dirampas itu keluarganya. Jadi dia tidak punya apa-apa. Nah ini barangkali tadi ada yang muftirot, kemudian ada juga yang mufsidah. Ada yang membatalkan, ada juga yang merusak. Kenapa? Karena tidak menjauhi yang dilarang. Maka di sini jelas bahwa pada satu saat kita bukan hanya perlu meninggalkan yang hukumnya haram, tetapi kita perlu membiasakan diri meninggalkan yang hukumnya mubah. Hukumnya mubah, tapi kita tinggalkan. Nah, ini justru orang yang paling hebat itu. Kalau meninggalkan yang haram, itu tidak aneh.
karena dia tahu bahwa hukumnya haram, ada ancaman. Tapi yang paling hebat itu yang mampu meninggalkan yang hukumnya mubah. Yang mubah saja dia tinggalkan. Seperti makan, minum, itu kan hukumnya mubah. Tapi dia tinggalkan. Nah, inilah barangkali yang dimaksud mujahadatun nafsi itu di sini nilainya. Jihad melawan nafsu diri sendiri. Makanya kalau dikatakan bahwa menghadapi musuh berat, sebetulnya menghadapi musuh yang sesama manusia ringan. Kenapa? Karena menghadapi musuh dalam peperangan bisa gantian itu. Ada shift, 6 bulan ini pasukan ini, 6 bulan ganti lagi. Tetapi kalau menghadapi hawa nafsu sendiri, apa kira-kiranya ada gantiannya? Tidak kan? Langsung kita berhadapan. Makanya dari sinilah nanti apabila hal ini sudah terbiasa, bukan hanya akan bisa, yang seperti inilah yang disebut akhlak. Di kita kan masih tersimpankan. Kita ini mengalami krisis akhlak. Hemat saya itu bukan krisis akhlak, tapi itu adalah krisis amal baik, krisis budi. Apakah orang yang beramal baik, berakhlak baik? Ini menunjukkan perbedaan antara akhlak dengan amal. Tetapi di kita seolah-olah bahwa amal baik itu akhlak baik. Padahal kenyataannya yang disebut amal itu belum tentu jadi akhlak. Hanya yang jelas akhlak itu amal. Karena akhlak itu bisa jadi bahwa pekerjaan yang baik yang terus jadi terbiasanya, bisa juga pekerjaan yang tidak baik. Makanya kenapa ada akhlak mahmudah dengan akhlak madhmumah gitu. Menunjukkan bahwa bukan hanya amal baik yang disebut akhlak itu. Bila demikian halnya, yang disebut akhlak itu adalah sesuatu, bukan hanya sekedar bisa, tetapi sesuatu harus jadi kebiasaan dan terbiasa. Jadi kalau satu pekerjaan sudah terbiasa, bukan hanya di hadapan orang, tapi ketika sendiri pun dia lakukan seperti itu, seperti inilah yang sudah jadi akhlak. Dan bila sudah jadi akhlak, itu akan timbul spontanitas. Tanpa pikir-pikir lagi, apakah yang baik atau yang tidak baik. Itu yang seperti itu yang disebut akhlak. Makanya kalau kita memasukkan nilai akhlak, nah, itu kadang-kadang kita tertipu dengan perbuatan baik, padahal itu belum tentu jadi akhlak itu. Ada orang turun dari mobil, dikerubuti itu, kumusafir oleh para pengamen, kusewal baik karena sakuna. Itu dibagi 1000 mangkaning banyak. Kata orang, oh orang ini akhlaknya baik. Tapi apa katanya ketika dia sudah berduaan dengan istrinya? Urang maka yang keluar duit 20.000 tibatan di riung kuno barawu. Tuh, ya. Kalapa keluar ticunghap itu. Jadi bukan orang lain, dirinya sendiri yang mengeluarkan. Ternyata itu bukan akhlak, tetapi itu perbuatan baik yang kelihatannya seperti akhlak. Makanya nanti akhlak itu bukan hanya sekedar muamalah dengan sesama manusia, tetapi akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasul Allah, akhlak dengan diri sendiri, dengan akhlak sesama manusia. Makanya kenapa pada akhir ayat dinyatakan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun bukan hanya sebulan Ramadan,
akan tetapi untuk selama-lamanya. Barangkali bagaimana kalau kita cukupkan dulu pembahasan yang pokok. Hanya kita barangkali bisa kita sempurnakan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan. Ya, baik, mungkin untuk penjelasan awal ini sudah disampaikan oleh Ustaz Ibnu Sodikin yang sudah menyampaikan. Mungkin kita isi berikutnya dengan tanya jawab ataupun diskusi. Persilakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apakah menelan air ludah itu membatalkan puasanya? Menelan air ludah. Menyelam. Menelan. Menelan air ludah sendiri yang bikin. Ada orang yang minum ludah. Sampai saat ini saya belum mendengar ada orang yang minum ludah itu. Yang ada mah menelan ludah. Menelan masalah minum. Jadi bukan minum, menelan. Ibu, terus pertanyaan yang bertanya, mau silakan. Ya, supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi mungkin sayangnya yang kurang begitu menyimak, jadi saya belum mengerti betul makna dari barokah tadi. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa barokah itu tidak ada kaitannya dengan harta ya Pak ya, dengan keduniaan. Nah saya belum jelas makna barokah yang sesungguhnya itu apa. Itu aja mungkin saya yang kurang menyimak tadi, jadi saya kurang begitu jelas. Jadi yang dimaksud barokah itu pertama batasannya ya, subutul khairil ilahi fi syai'i, tetapnya kebaikan ilahi dalam satu perkara. Yang kedua, ziyadatul khairi fi syai'i, bertambah jumlah kebaikan. Nah, timbul pertanyaan, yang dimaksud dengan khair itu apa, Bu? Khair artinya kalau hasanah baik. Jadi nanti kita bisa berdoa, Robbana atina fid dunya khairon gitu. Jangan, yang punya bahasa lebih tahu gitu. Jadi kenapa pada ayat ini baik itu diungkapkan dengan hasanah, dengan hasanu, tapi dalam ayat ini diungkapkan dengan khairun. Nah, itu ada konotasinya. Kalau khairun konotasinya itu manfaat. Jadi khairun itu manfaat, bukan banyaknya, bukan banyak jumlahnya, tetapi manfaatnya. Makanya kenapa waktu ibu dulu nikah didoakan ya, wa jamaah bainakuma, semoga Allah menyatukan kalian dalam khairun. Apakah di sana itu artinya dalam masalah duniawi? Tidak, tetapi semoga suami dirasakan manfaatnya oleh istri, istri dirasakannya manfaat oleh suami. Yang seperti itulah yang dimaksud dengan khairun ilahiyun fi syai'i.
barokah itu alatnya ke kain. Iya, barokah itu ternyata kesannya khairun itu. Bukan dari segi jumlah, tetapi khairunnya. Sebab begini ya, ada orang menghadapi di luar dirinya itu ada beberapa macam. Kita punya yang kita cintai itu beda-beda kan. Mencintai anak begini, mencintai tetangga begini, mencintai kawan begini, mencintai harta begini. Itu akan ada skala prioritasnya. Sampai pada satu saat ada aki-aki kolot itu. Kan? Iya, aki-aki mah kolot itu. Anyar beli motor itu. Malum ekar atau pak motor dina pengkolan ngagubrak. Dowo itu turun. Diambil saja sapu tangan. Tapi orang-orang yang melihat aneh. Nu diusapan teh bet motor. Lain turun nu dowo. Itu kata yang melihat, "Bapak, eta turun bet motor heula." Tadi tur mah teu meuli. Motor mah meunang meuli. Jadi bukan dia tidak cinta kepada tur, dengan pikirannya itu materialistis. Jadi ai motor mah meunang meuli, ai tur mah lain meunang meuli. Seperti waktu kita sedang hujan itu, pakai kopiah, hilaan kopiah teh ya, dilepkeun bae, rancucut itu. Padahal lamun make kopiah mau rancucut, karena dia punya pikiran sirah mah teu meuli, kopiah mah meunang nganyuk. Itu skala prioritas kecintaan itu di sana. Tapi apa kenyataannya? Ada yang kurang diperhatikan oleh dirinya, tapi pada satu saat justru dia yang akan bela kepada kita. Makanya kata Rasulullah, yang mengikuti mayit itu maluhu, ahluhu, wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Ini semuanya kita bela waktu kita hidup kan. Amal kita, harta kita, keluarga kita, semua kita bela. Tapi kenyataannya yang dua balik, ahluhu dan maluhu. Yang setia mah amaluhu. Padahal yang kurang perhatiannya dari kita. Iya. Salat subuh kaberangan, salat maghrib kapoekan. Karena begitu prinsipnya. Karena subuh kaberangan, maghrib kapoekan, kan berseimbang kan. The time is 10 o'clock. Jadi konotasinya khairun itu bukan dari segi jumlah fisik, tetapi manfaat. Silakan selanjutnya Ibu Rahmi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau bertanya tentang obat asma. Obat asma itu bukan berupa tablet atau cair, tapi disemprot di halal. Nah, biasanya kalau orang asma suka tiba-tiba sesak kalau mencium bau yang menyengat, terus itu, nah terus disemprot, batal enggak ya? Iya, kita kembali lagi kepada batasan. Kembali lagi kepada takrif. Apakah ini termasuk minum, termasuk makan? Kalau termasuk minum atau makanan ya jelas batal. Tapi kalau itu tidak termasuk minuman atau makanan, tidak termasuk yang membatalkan. Maaf ya Bu, gini kata orang ya.
mun hitu tina cai batal. Aneh itu pakai batal. Padahal beda klepnya juga. Iya, klepnya beda. Itu bukan ngenyot niup. Hanya yang niup batal itu. Kalau ngenyot perlu. Dan tidak ada orang yang minum dari bujur itu. Macam-macam itu. Jadi tanyakan dulu kepada dokter, apakah itu termasuk minuman? Kalau termasuk minuman batal. Jadi saya belum bisa memastikan itu. Hanya kembali kepada batasan. Makan, minum yang membatalkan itu. Di antaranya. Kalau kasusnya pada rokok gimana Pak? Ya. Kalau kasusnya pada rokok kan itu yang dimakan atau diminum? Ya. Ada istilah, Anda sedang apa? Saya sedang minum rokok. Ya. Kan begitu. Ada ungkapan minum rokok. Bila dinyatakan minum rokok batal. Dan memang dia sengaja memasukkan zat ke dalam perut, sengaja memasukkan zat ke dalam perut, maka jelas itu saya lebih cenderung batal itu. Bagaimana? Kalau kasusnya pada provokasi gimana Pak? Kalau misalnya diangkut, supir itu kayaknya non muslim gitu. Ya. Terus sebagian penumpangnya itu muslim. Nah itu pada saat dia merokok mungkin asapnya kan tidak langsung tertuang masuk ke dalam. Kami tidak sengaja. Tidak sengaja. Begini, bukan masalah sengaja dan tidaknya. Apakah orang itu nyedot? Tidak. Sengaja nyedot. Sengaja nyedot? Tidak. Makanya dikatakan pasif. Nah, tetapi hakikatnya kan tidak itu. Hanya kaamul. Hanya kaamul. Kalau orang yang sedang masak di dapur ibu-ibu itu asup, bukan kaamul, diamul itu. Itu bukan kaamul lagi, diamul itu. Tapi kan tidak batal, bukan makan, bukan minum. Tadi ada yang bertanya, kan kalau bulan Ramadan itu saja penuh dengan harus berbanyak amal. Ini katanya bagaimana dengan seorang perempuan kalau sadar ada kedatangan bulan itu ada halangan. Yang jelas kan saum itu saum dan sholat tidak. Terus ada juga hukum atau baca Quran gitu. Jadi dia itu kalau saya lihat karena ada juga yang menyebutkan bahwa membaca Quran ketika halangan juga itu tidak boleh gitu. Minta dijelaskan bagaimana, karena saya ini modal juga yang punya amal soleh. Jadi gini ya, timbul pertanyaan, yang disebut membaca itu apa? Kita kembali kepada batasan. Yang disebut membaca itu adalah melafadzkan huruf, itu membaca. Melafadzkan huruf. Misalnya, kalau saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, itu membaca bukan? Padahal saya tidak buka mushaf ya. Makanya kita kembali dulu kepada kaidah batasan. Apa yang disebut membaca itu? Iqra kepada Nabi itu. Bacalah. Padahal waktu itu belum ada mushaf Quran. Tapi Nabi dikatakan Iqra. Ternyata yang disebut membaca melafadzkan huruf. Itulah. Nah, yang kedua, yang ada pada kita ini bukan mushaf Quran, ya, bukan dalam arti bukan Quran, hanya catatan bentuk tulisan Al-Quran. Quran sendiri kan Filauhil Mahfuz itu. Jadi Quran sendiri itu adalah Filauhil Mahfuz.
yang ada pada kita itu bukan Quran, tapi catatan tulisan manusia yang isinya adalah sama dengan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah sekarang begini, kalau tadi seperti saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim baca Quran, tapi saya kan tidak membuka Quran. Nah kalau bagi orang yang punya pendapat seperti itu, boleh tidak? Saya bukan membaca kan, karena kalau membaca itu harus buka Quran. Nah, sekarang mah ditawar bagaimana? Nah, makanya dalam hal ini, apakah ketika orang sedang dalam keadaan junub, atau kalau perempuan sedang haid atau sedang nifas, boleh membaca Quran tanpa membuka mushaf misalnya, atau membuka silahkan. Nah, saya mau tanya, kalau ibu sudah bersih dari haid ya, artinya berhenti dari haid, kan belum bersih karena belum mandi. Ya. Kemudian wudhu dulu ya, kan kalau mau mandi itu mendahulukan anggota wudhu. Baca apa? Sudah bersih belum? Kenapa? Jadi kalau membaca Quran sedang haid tidak boleh, berarti maca bismillah juga tidak boleh ya. Maca alhamdulillah juga tidak boleh. Yang kedua, bolehkah seorang perempuan yang sedang haid berada di dalam masjid? Nah, ini dimasalahkan karena ada alasan bahwa sekarang ini sudah serba modern. Pokoknya bisa menjaga kebersihan. Ini menghina kepada istri-istri Nabi. Jadi dianggap istri Nabi mah jarorokin. Padahal pada zaman istri Nabi juga itu sudah ada semacam softtek. Jangan dikira hanya namanya saja bukan softtek. Namanya itu thiyabul hiyadi. Thiyabul hiyadi, kain-kain yang digunakan khusus pada masa haid. Ya kalau sekarang mah softtek. Nah, maaf, wanita yang sedang nifas, wanita yang sedang haid secara fisik nih ya, bersih mana dengan laki-laki yang sedang junub? Sedang junub. Yang ini mah haid, yang ini mah junub. Ini secara fisik lebih bersih mana? Secara fisik lebih bersih yang junub ya. Boleh yang junub berada di masjid? Tidak boleh. Tuh. Ya. Jadi kalau begitu, perempuan yang sedang haid bukan masalah bisa menjaga dan tidak menjaga kebersihan masjid, tetapi itu satu ketentuan yang khusus. Wanita yang sedang haid tidak boleh ada di dalam masjid. Makanya kenapa kalau wanita sedang haid boleh naik haji? Ada bacaan-bacaan ya. Tuh menghening bacaan-bacaannya itu lebih istimewa daripada bacaan yang lain. Padahal sedang haid. Hanya satu yang tidak boleh itu tawaf. Karena tawafnya di Masjidil Haram. Kalau tawafnya bukan di Masjidil Haram, silakan itu. Barangkali
Masih ada yang belum jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaran yang terakhir, maaf Bapak, di situ yang kita Al-Qutubi itu ya, saya sedikit minta penjelasan lebih lanjut. Jadi kan makna wakfiyah ya, tidak arti maknawi. Minta sedikit gambaran bagaimana kalau pertanyaan ini ditanyakan oleh anak 5 tahun sampai sebelum 13 tahun. Di situ dikunci pintu neraka dari syaitan dibelenggu. Mungkin dibuka pintu anak, saya sudah bisa menerangkan, dia menerima. Tetapi ketika saya jelaskan pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu, kenapa kok masih ada anak yang nakal? Kenapa dia puasa kok seperti itu? Bukan anak yang nakal, orang tua itu. Kalau anak mah normal itu. Bukan nakal, anak mah normal. Nah, itu menggambarkan sifat ya. Gini, kalau sifat sholat itu tanha anil fasad, mencegah dari perbuatan fasad. Kenapa banyak orang yang sholat masih kene mau gitu? Itu ada bangsa sepatu ditewak ke polisi, dijiwir. Si lain teh cenah nyawa bulan puasa mau gitu. Bapak untung abdi teh nuju puasa. Lamun teh nuju puasa anu dipaok ku abdi teh lain sepatu sepeda. Itu bangsa tukang sholat. Jadi tanha anil fasa itu sifat sholat. Kalau pada satu saat ada orang tidak merasakan manisnya gula, tidak bisa merasakan asinnya garam, apa berupa sifat gula? Ada apa? Kenapa orang lain bisa merasakan manisnya gula, orang lain bisa merasakan asinnya garam, tapi dia tidak bisa merasakan anisnya gula? Kalau begitu ada apa dalam dirinya? Oh, ada penyakit, sehingga gula yang manis saja tidak terasa, garam yang asin saja tidak dirasakan itu. Nah, ini menunjukkan saum juga sama. Jadi kalau dinyatakan la'allakum tattaqun itu sifat saum. Tapi kalau pada satu saat ternyata tidak takut, itu bukan salah sifat saum, tetapi salah dirinya sendiri. Seperti bahwa setan dirantai, pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Itulah seperti tanha anil fasad wal munkar bagi mereka yang betul-betul saum. Seolah-olah setan itu dirantai, tidak ada kekuatan bagi dirinya untuk menggota diri. Nah, makanya disinilah kita nyatakan berlindung kepada Allah itu ada dua macam. Ada a'udzu, ada aluzu. Ada a'udzu, ada aluzu. Kalau a'udzu memohon kepada Allah diberi kekuatan agar tidak terwujud yang buruk. Tapi kalau aluzu memohon kekuatan kepada Allah agar mampu mewujudkan pekerjaan yang baik. Nah, itu a'udzu dengan aluzu.
Angkali sudah cukup. Ada yang lain? Susi mungkin? Bumu? Bukan? Nah, Pak, sedikit lagi Pak. Ya. Ini ada yang menjaga, ini kan kebiasaan sebagian saudara-saudara kita itu ada yang melaksanakan pas malam Quran tarawihnya ditambah dengan kunut gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, amalan apa yang dikerjakan sesuai dengan perintah Rasulullah pada saat malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil, apakah ada istilah setelah sholat witir dalam tarawih gak boleh lagi sholat tahajud gitu. Jadi amalan apa sih yang mesti kita perbuat gitu? Gini ya. Kalau tarawih kapan dilakukannya, Bu? Malam siang? Kalau sholat ulel? Kalau tahajud? Kalau witir? Aduh. Jadi kalau begitu, tarawih, tahajud, qiyamul Ramadan, witir, sholatnya teh itu hanya nama saja yang berbeda. Hanya namanya saja yang berbeda. Jangan dikira pada bulan Ramadan tidak ada tahajud. Karena tahajud hubungannya dengan waktu. Kalau dilakukan akhir malam, yang biasa malam itu kita terlebih dahulu tidur, disebut tahajud. Kalau tidak tidur dulu tahajud bukan? Bukan. Sebenarnya tak kene. Tahajud itu, tidur itu bukan syarat tahajud. Hanya waktu itu, nah lazimnya sudah tidur itu. Bukan harus tidur. Jadi kalau ada hansip itu melek saja. Nah, kemudian dia sholat akhir malam tahajud, bukan tahajud itu. Makanya kata Umar itu ya, ini taraweh ini yang berhubungan dengan taraweh. Padahal Umar yang nganyurkan itu, ayo sholat. Tapi Umar sendiri tidak itu. Dan dia mengatakan, yang tidur lebih baik daripada yang sholat. Yang tidur lebih baik dari yang, kalau pagi-pagi mah, sholat lebih baik daripada itu. Mana yang benar itu? Benar dua-duanya. Umar mengatakan yang tidur awal malam lebih baik daripada sholat awal malam. Kenapa? Karena dia tidur awal malam, bikin bekal untuk bangun akhir malam. Itu yang dimaksud Umar. Jadi tetap saja, mau taraweh, mau qiyamul Ramadan, nah, pelaksanaannya witir. Dan yang afdolu itu akhir malam. Jadi taraweh juga afdolunya akhir malam gitu. Hanya di kita umumnya awal, kalau dilakukan akhir malam kosong nanti. Kosong. Nah, awal malam saja kan pinuhna teh saminggu awal. Tengahna kosong, akhirnya kosong pisan.